Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majelis Zikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian peradaban Islam, di mana sebelumnya saya sudah berjanji akan membahas salah satu tokoh dari generasi tabi'in yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Beliau adalah Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hazn al-Makhzumi. Beliau ini berasal dari kabilah Makhzumiyah. Kita tahu kabilah Makhzumiyah ini kabilah yang sangat terkenal. Salah satu dari kabilah suku Quraisy yang berada di Mekah. Bahkan salah satu pembesar dari kabilah Makhzumiyah ini ada yang menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal al-Makhzumi. Nama lengkap beliau adalah Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hazn al-Makhzumi. Tentang nama ayahnya ada perbedaan pendapat. Wa qad ikhtalafal mu'arrikhuna fi fathil ya'i wa kasriha fil Musayyib. Huruf ya yang ada di dalam nama ayahnya ada yang membaca fathah yaitu al-Musayyab, dan ada yang membaca kasrah yaitu al-Musayyib. Ahlul Iraq yaftahunal ya, yang membaca dengan membaca fathah huruf ya yaitu rata-rata penduduk Irak. Wa amma ahlul Madinah fa innahum yuksirunaha. Sementara yang membaca kasro adalah penduduk Madinah. Jadi tentang nama ayahnya Al-Musayyib ini ada yang menyebutkan Al-Musayyab dengan dibaca fathah ya-nya, dan ada yang menyebutkan Al-Musayyib dengan membaca kasroh ya-nya. Kakeknya bernama Hazn. Beliau masuk Islam, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepadanya, "Man anta? Siapakah kamu?" Lalu kakek Sa'id ibnul Musayyib ini menjawab, "Ana Haznun ya Rasulullah." Saya adalah Hazn ya Rasulullah. Dalam bahasa Arab, arti kata Hazn adalah kesedihan atau bimakna syiddah, yakni kesusahan. Lalu Rasulullah SAW menjawab perkataan kakek dari Sa'id tadi, "La bal anta sahlun ya Hazn." Kamu itu bukan susah, bukan sedih, tapi kamu adalah sahlun, kamu adalah kemudahan. Lalu kakek dari Sa'id al-Musayyib tadi menjawab perkataan Rasulullah, "Ismun sammani bihi abi wa arafu bihin nas." Nama ini merupakan pemberian dari ayah saya, dan masyarakat luas mengenal saya namanya Hazn. Kemudian kakek dari Sa'id ini juga melanjutkan menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'alayya ismun intarattub?" Apakah saya meninggalkan nama saya Hazn ini? Rasulullah menjawab, "La, ibqa ala ismik." Biarkan namamu Hazn. Nah, Sa'id ibnul Musayyib mengomentari tentang kisah kakeknya ini, seandainya kakek saya mau mengganti namanya menjadi Sahal, lakanatis suhulatu fina. Pasti kehidupan kami akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kisah tentang kakeknya. Kemudian kakeknya ikut terlibat dakwah dan berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau ustushhida, meninggal mati syahid pada masa kekhilafahan Abi Bakar, ketika mereka sahabat Abu Bakar memerangi kaum yang telah murtad dari agama Islam. Kemudian ayahnya Al-Musayyib juga
melakukan dakwah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok yang kita bicarakan ini yaitu Sa'id Ibnul Musayyib Ibnul Hazn Al-Makhzumi merupakan salah satu tokoh generasi tabi'in yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai faqihut tabi'in, ya, orang yang paling alim dalam ilmu fikih dari generasi para tabi'in. Bahkan beliau disebut Sayyidul Fuqaha, pemimpinnya para ahli fikih. Beliau lahir di kota Madinatul Munawwarah sekitar tahun kedua masa kepemimpinan Khalifah Umar Ibnul Khattab. Ketika Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah, pada tahun kedua lahirlah sosok tokoh kita yaitu Sa'id Ibnul Musayyib. Ketika umur 8 tahun, masih kanak-kanak, beliau menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat pedih dan sangat sedih dan sangat prihatin, yaitu terbunuhnya Khalifah Umar Ibn Khattab. Kemudian beliau ketika menginjak dewasa, beliau menyaksikan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian pada berikutnya banyak peristiwa-peristiwa fitnah yang terjadi di tengah umat Islam. Ada peristiwa Perang Jamal, kemudian ada perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan gubernur Syam waktu itu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga muncul peristiwa Perang Siffin. Kemudian pada generasi berikutnya, beliau menyaksikan peristiwa antara Sayyid Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan putra dari Muawiyah yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peristiwa perang Karbala. Jadi tokoh kita ini merasakan dan menyaksikan langsung berbagai fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada saat itu. Maka beliau sangat prihatin, beliau menghabiskan waktunya, beliau menghabiskan umurnya seluruhnya untuk ibta'ada 'anin nas, ya, wasalaka hayataz zuhdi wal wara'. Beliau menjalani kehidupan yang zuhud, yang wara, yang menghabiskan umurnya, hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik dari kisah beliau adalah beliau selalu mencari ilmu, belajar ilmu agama. Beliau selalu mendambakan bisa menjalani kehidupan yang dijalani dengan sempurna oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, sehingga beliau yataraddadu ila kibaris sahabah, selalu datang kepada tokoh-tokoh sahabat yang senior untuk belajar ilmu agama dan bertanya tentang perilaku, sikap, akhlak, kehidupan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang kepada sahabat Umar, belajar ilmu agama kepada sahabat Umar. Beliau datang kepada sahabat Utsman, beliau datang kepada sahabat Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian beliau juga yataraddadu ila buyuti ummahatil mu'minin. Beliau selalu datang ke rumah-rumah istri Rasulullah, menanyakan tentang Rasulullah, bagaimana keseharian Rasulullah, bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana wudhu Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah sebagai pemimpin rumah tangga, bagaimana sikap Rasulullah sebagai pemimpin masyarakat muslim di kota Madinatul Munawwarah saat itu. Beliau banyak mengambil dan istifadah dan mencari ilmu kepada kibarus sahabat. Nah, dan tidak lupa beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Nama beliau tercantum dalam buku-buku hadis yang bersebaran, karena beliau mendapatkan hadis-hadis itu dari mertuanya sendiri, yaitu Abu Hurairah. Namun di sisi lain beliau juga merasakan fitnah yang terjadi pada saat itu. Pada suatu ketika beliau, putrinya dilamar oleh salah satu penguasa Bani Umayyah saat itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Putrinya ini sangat terkenal, hafal Quran, perempuan yang salihah, perempuan yang jamilah, cantik, kemudian salihah, sehingga diminta oleh penguasa Bani Umayyah untuk waliul ahad, untuk
putra mahkotanya waktu itu, yaitu Hisham bin Abdul Malik. Apa sikap Sa'id ibnul Musayyib ketika putrinya diminta oleh penguasa Bani Umayyah saat itu? Dia justru malah menolaknya, tidak mau putrinya dinikahkan dengan putra penguasa dari Bani Umayyah. Bahkan beliau justru menikahkan putrinya dengan muridnya sendiri, karena beliau selalu menghabiskan waktunya dan usianya beribadah di masjid. Pernah saya juga menjelaskan bahwa beliau tidak pernah keluar rumah kecuali ke masjid. Beliau tidak pernah keluar dari kota Madinatul Munawwarah kecuali menunaikan ibadah haji. Ma ra'aitu qafa rajulin fis salati khamsina sanatan. Kata beliau, saya selama 50 tahun belum pernah melihat punggung belakang seseorang di dalam sholat. Artinya beliau selalu sholat di shaf pertama dalam setiap waktu dan selalu tepat waktu berjamaah di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membuka pengajian di dalam masjid sehingga banyak sekali orang-orang yang belajar kepada beliau. Bahkan ada salah satu sahabat juga meminta fatwa kepada beliau. Sosok Sa'id ibnul Musayyib ini luar biasa. Dia punya murid, suatu ketika muridnya tidak hadir dalam pengajiannya, lalu bertanya, "Kemana kamu tidak hadir dalam pengajian?" Lalu muridnya menjawab, "Kami mohon maaf, kami telah mengalami musibah. Istrinya meninggal dunia, kemudian setelah saya mengubur dan menyolati selesai, baru saya bisa mengikuti pengajian." Sa'id ibnul Musayyib. Nah, ketika itu Sa'id ibnul Musayyib menawarkan putrinya untuk dinikahkan dengan muridnya tadi. Muridnya ini bernama Ibnu Abil Wada'ah. Beliau orangnya sederhana, ya, tidak punya harta yang sangat banyak, ya, punya rumah juga sangat sederhana, punya uang sekitar 5 dirham. Kata Sa'id, yang 3 dirham untuk mahar pernikahan dengan putrinya, yang 2 dirham untuk melangsungkan kehidupan. Tapi Ibnu Abil Wada'ah tidak berani, bahkan dia takut. Bagaimana, kata orang-orang, putrinya Sa'id ibnul Musayyib dilamar oleh penguasa Bani Umayyah, ditolak, justru dinikahkan dengan dirinya yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Tapi ini kehendak dari Sa'id ibnul Musayyib untuk menikahkan putrinya dengan seseorang yang jelas dia adalah orang yang soleh, orang yang berpegang teguh dengan agama, orang yang baik, orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ini sikap Sa'id ibnul Musayyib dalam menjaga keluarganya dan keturunannya untuk selalu berpegang teguh dengan ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita mengambil hikmah dari perilaku dan sikap sosok beliau Sa'id ibnul Musayyib. Ada peristiwa yang tidak kalah menariknya, yaitu ketika peristiwa Waqatil Harrah. Peristiwa Waqatil Harrah adalah peristiwa pasca terbunuhnya Said Hussein di Karbala, sehingga memberikan imbas yang luas terhadap masyarakat muslim saat itu, tidak menerima dan melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap penguasa Bani Umayyah. Bahkan di kota Madinah demonstrasi terjadi besar-besaran. Beberapa keturunan Bani Umayyah yang masih ada di Madinah itu diboikot, dikumpulkan dalam satu rumah. Waktu itu di rumah Marwan bin Hakam. Nah, kemudian mendengar peristiwa itu, Bani Umayyah, penguasa Bani Umayyah mengirimkan pasukannya untuk menyerang dan mengepung kota Madinah. Maka ketika pasukan Bani Umayyah datang di Madinah, mencekam. Ya, tidak ada satupun yang berani keluar dari rumah. Masyarakat Madinah tidak berani keluar rumah. Bahkan selama beberapa hari, berminggu-minggu, tidak terdengar suara azan di kota Madinah. Saking mencekamnya ketika pasukan Bani Umayyah mengepung kota Madinah. Sa'id ibnul Musayyib justru berada di dalam masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah, berdoa di dalam masjid Nabi Muhammad. Ketika pasukan Bani Umayyah masuk ke dalam masjid dan memeriksa seluruh masjid, pasukan Bani Umayyah tidak menemukan satu orang pun di dalam masjid kecuali sosok Sa'id ibnul Musayyib yang waktu itu umurnya sudah tua, sedang sujud, beribadah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasukan Bani Umayyah mengira, bahkan menyebutkan hadza syekh majnun, ini adalah orang tua yang sudah gila. Sa'id mendengarkan dengan jelas perkataan pasukan Bani Umayyah bahkan yang menyebutkan dirinya adalah orang tua yang sudah gila. Lalu pasukan Bani Umayyah meninggalkan masjid dan membiarkan Sa'id ibn Musayyib sujud di dalam masjid. Beberapa hari, mungkin lebih dari 1 minggu, Sa'id tidak makan, tidak minum, selalu beribadah di dalam masjid, tapi Sa'id selalu menunaikan sholat 5 waktu dengan tepat. Karena di awal waktu, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya, Sa'id selalu mendengarkan suara azan yang muncul dari makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hazn al-Makhzumi. Beliau seorang yang menjalani kehidupan zuhud, kehidupan yang wara. Beliau menitipkan beberapa hartanya kepada seseorang temannya untuk menjalankan bisnisnya, sehingga beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah di dalam masjid dan tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali menunaikan ibadah haji. Beliau dikenal sebagai Sayyidul Fuqaha. Ada riwayat yang menyebutkan wa yaqulu sahibu sadarat wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam lamma mata al-Abadilah. Al-Abadilah itu maksudnya adalah nama-nama yang memiliki nama Abdullah, seperti Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Zubair, wa Abdullah bin Amr bin As, sara al-fiqhu fi jamil budan ilal mawali. Ketika sosok-sosok yang luar biasa ini dari generasi sahabat junior seperti Abdullah bin Abbas yang alim di bidang fikih, bidang tafsir, bidang akidah, kemudian sosok lain putranya sahabat Umar yaitu Abdullah bin Umar, kemudian putranya sahabat Zubair yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian putranya sahabat Amr bin As yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nama-nama Abdullah ini yang alim ini meninggal dunia. Sara al-fiqhu fi jamil buldan ilal mawali. Maka orang-orang alim yang dalam bidang fikih di seluruh negeri jatuh di tangan para mawali. Seperti faqihu Makkah namanya Atha, ini dari mawali. Wa faqihul Yaman Tawus, namanya Tawus juga dari mawali. Wa faqihul Yamamah Yahya ibni Abi Katsir. Wa faqihul Basrah Al-Hasan Al-Basri. Nanti kita juga akan membahas sosok generasi tabi'in ini dari kelompok mawali, namanya Al-Hasan Al-Basri, tokoh alim yang hidup di kota Basrah. Kemudian wa faqihul Kufah, namanya Ibrahim An-Nakhi. Wa faqihul Syam Makhul. Wa faqihul Khurasan atau Al-Khurasani illal Madinah, kecuali kota Madinah. Orang alim dari generasi tabi'in ahli fikih yang berada di kota Madinah, fa innallaha ta'ala harasaha bi Quraisy. Allah menjaga bahwa orang ahli fikih alim di kota Madinah adalah berasal dari suku Quraisy, yaitu suku Al-Makhzumiyah, tidak lain adalah Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hazn Al-Makhzumi. Jamaah Masjid Hubbul Waton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.